Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Amiratul Nabila, Angkatan 19, NPM 118. Yang kedua ada Nur Mahmuda, Angkatan 19, NPM 120. Yang ketiga ada Fadila Citra Ardana, Angkatan 19, NPM 157. Pertama adalah definisi APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja. Jenis belanja bisa dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Yang pertama, rincian belanja menurut organisasi. Rincian belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian, negara, atau lembaga pemerintahan pusat. Yang kedua, ada rincian belanja menurut fungsi. Rincian belanja menurut fungsi terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, dan perlindungan sosial. Yang ketiga, rincian belanja menurut jenis. Rincian belanja menurut jenis belanja antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan nasional, dan belanja lain-lain. Fungsi APBN. Yang pertama ada fungsi otorisasi. Fungsi ini berarti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua ada fungsi perencanaan, yang berarti anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Jika belanja telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Yang selanjutnya ada fungsi pengawasan. Anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Lalu ada fungsi distribusi, yang berarti kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang terakhir ada fungsi stabilisasi, yaitu memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Penguasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada di tangan Presiden. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan meliputi kewenangan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara atau lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kemudian, kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.
Kekuasaan pengelolaan negara oleh Presiden. Yang pertama dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang dimaksud Kementerian Negara atau lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang terakhir, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara setiap tahun yang disusun di APBN dan APBD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Nur Mahmuda, NPM 120. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Penyusunan dan penetapan APBN. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Hal tersebut dimaksudkan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Penyusunan rancangan APBN disusun berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Tahapan penyusunan dan penetapan APBN. Pertama, pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran direncanakan. Selanjutnya, berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara atau lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Setelah itu, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga atau bisa disebut RKA-KL tahun berikutnya. RKA disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam rancangan APBN. Selanjutnya, hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang terhadap APBN tahun berikutnya. Tahapan selanjutnya yaitu pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan rancangan undang-undang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR. DPR dapat mengajukan usulan yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Kemudian, pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tersebut, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Struktur APBN. Secara garis besar, struktur APBN adalah pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer,
surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Pendapatan negara dapat diperoleh dari penerimaan perpajakan, baik berupa pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak internasional, dan juga pendapatan negara dapat diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak. Sementara itu, postur belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, sedangkan pembiayaan terbagi atas pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Citra, NPM 157, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pelaksanaan dan perubahan APBN. Yang pertama, pelaksanaan APBN. APBN dilaksanakan satu periode pada tahun berjalan, yang umumnya dilaksanakan 1 tahun oleh kementerian atau lembaga. Kementerian atau lembaga ini menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk disahkan kepada Menteri Keuangan. Setelah disahkan, dokumen tersebut diteruskan kepada menteri atau pimpinan lembaga, Direktur Jenderal Anggaran, Badan Pemeriksa Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Gubernur, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya, dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan Kementerian dan Perbendaharaan Umum Negara. Dokumen tersebut bernama DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Ada 2 jenis DIPA, yaitu DIPA induk dan DIPA petikan. DIPA induk merupakan dokumen pelaksanaan anggaran oleh kantor pusat atau lembaga yang berisi akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh pengguna anggaran menurut Uni Eselon 1 Kementerian Negara atau lembaga. Sedangkan DIPA petikan merupakan dokumen pelaksanaan anggaran oleh kantor daerah atau instansi vertikal, seperti DIPA Satker Pusat yang dikelola oleh kantor pusat, DIPA Satker Vertikal yang dikelola oleh kantor daerah, DIPA Dana Dikonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan, dan juga DIPA Tugas Pembantuan yaitu penugasan pemerintah pusat kepada daerah. Selanjutnya, perubahan APBN. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan dapat diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Ada 2 jenis revisi, yaitu yang pertama revisi APBN atau biasa disebut APBN perubahan, dan revisi anggaran, biasa disebut non-APBN perubahan. Nah, yang pertama revisi APBN atau APBN perubahan, yaitu menambah atau mengurangi pagu APBN dan mengakibatkan penerbitan DIPA baru. APBN perubahan dibahas oleh DPR dan pemerintah setelah memasuki semester 2 tahun anggaran berjalan dengan mempertimbangkan bahwa perhitungan perkiraan realisasi tahun berjalan akan lebih realistis dilakukan setelah diketahui angka realisasi semester 1. Faktor yang diperlukan untuk revisi APBN yaitu yang pertama, perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN dan atau perubahan postur APBN yang signifikan. Selanjutnya, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus dilakukan, dan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan.
Nah, untuk jenis revisi yang kedua adalah revisi anggaran atau non-APBN perubahan. Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN tahun berjalan dan disahkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Selanjutnya adalah ilustrasi APBN. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Perencanaan dan penganggaran APBN dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan. Nah, untuk struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer APBN, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan APBN. Namun, yang menjadi penentu APBN adalah pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan APBN. APBN memiliki 5 tahapan pokok dalam satu siklus yang 2 diantaranya dilaksanakan bukan oleh pemerintah. Nah, pada tahap kedua dilaksanakan oleh DPR untuk menetapkan APBN dan pada tahap kelima dilaksanakan oleh BPK untuk pemeriksaan serta pertanggungjawaban. Sekian video dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun penulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.